warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Huda, SPDI MSI. Saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Jepang dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kesehariannya saya berangkat dari rumah ke kampus jam 7 pagi, melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, mengajar kepada mahasiswa-mahasiswi, terutama mahasiswa-mahasiswi di Prodi Sastra Jepang dan pada umumnya di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. Salah satu tujuan saya mendharma baktikan di Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Jepang, selain menjadi profesi saya sebagai dosen, saya juga meniatkan untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam yang kafah, yang rahmatan lil alamin, tidak hanya dipahami oleh mahasiswa dan mahasiswi, tetapi yang lebih itu adalah diamalkan di dalam perbuatan keseharian sehari-hari. Saya sangat senang sekali mengajar di Prodi Sastra Jepang di Fakultas Ilmu Budaya. Sangat berharap semoga ilmu yang saya sampaikan kepada anak-anak semuanya bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran partisipasi teman-teman semuanya di perkuliahan Pendidikan Agama Islam Prodi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pertemuan yang ke-12 dengan tema kebudayaan dalam Islam. Harapannya ketika kita sudah belajar terkait dengan tema kebudayaan dalam Islam, teman-teman semuanya mampu memahami bagaimana dialektika antara agama Islam dengan kebudayaan, bagaimana hubungan manusia, agama, dan sejarah peradaban. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran nanti, saya sangat berharap sesuai dengan apa yang menjadi CPL Prodi Sastra Jepang, prodi yang sangat kita cintai ini, harapannya adalah bagaimana nanti teman-teman memiliki karakter, watak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang nomor 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang nomor 3,
menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan yang nomor 4, menjelaskan Islam dan bidang kajian budaya dan modernisasi, serta mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kajian. Di dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, khususnya tema kebudayaan dalam Islam, saya sangat berharap nanti teman-teman mampu memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Yang pertama, mampu memahami, menjelaskan, meyakini, dan mengamalkan nilai dan ajaran agama Islam dengan benar. Yang nomor 2, menganalisis hubungan manusia, agama, dan kebudayaan masyarakat, serta sejarah kebudayaan dari peradaban Islam. Yang nomor 3, membiasakan berdialektika antara Islam dengan kebudayaan, berupa Islam, tradisi, adat, dan kebudayaan. Yang nomor 4, menganalisis akulturasi, inkulturasi Islam dengan kebudayaan, mulai dari sinkretisme agama, dan kebudayaan. Yang nomor 5 adalah menerapkan strategi islamisasi dan pelestarian kebudayaan Islam Nusantara. Sehingga dari 5 CPMK ini, saya sangat berharap teman-teman bisa menjalankan, melaksanakan dari apa yang sudah kita rumuskan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam dengan judul kebudayaan dalam Islam. Kemudian di dalam proses perkuliahan kita nanti juga akan maulul nilai, mulai dari tugas berbasis proyek. Ini sesuai dengan MBKM kita, di mana dalam tugas berbasis proyek ini memiliki porsi penilaian 50%. Yang nomor 2 adalah tugas terstruktur presentasi. Nanti teman-teman mempresentasikan PPT yang sudah dibuat dengan penilaian 10%. Aktivitas partisipatif, ya, ketika melaksanakan proses perkuliahan terjadi dialog, kemudian ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester 15%. Di dalam proses perkuliahan nanti Pak Ulul juga akan menggunakan metode, ya, luring sekaligus menggunakan metode daring. Luringnya kita akan tatap muka, daringnya nanti teman-teman bisa mengakses di Eldiru, yang di sana Pak Ulul sudah membuat video YouTube. Konten-konten Pak Ulul di sana sudah saya masukkan di Eldiru. Nanti teman-teman bisa membuka channel YouTube yang sudah saya unggah di Eldiru teman-teman semuanya. Itu terkait dengan tugas yang nanti menjadi salah satu penilaian di dalam proses pembelajaran. Bisa difahami teman-teman? Dari apa yang saya sampaikan terkait dengan proses penilaian, kemudian capaian yang nanti kita harapkan, sehingga nanti kita mampu melaksanakan perkuliahan ini dengan baik, dengan jujur, sekaligus bisa mengimplementasikan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita ada 16 kali pertemuan
ya, 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Kita pada saat sekarang ini masuk pada pertemuan yang ke-12, yaitu kebudayaan Islam, ya. Kemudian terkait dengan rincian tugas presentasi, ya, nanti teman-teman membuat PowerPoint, ya, kurang lebih 10 sampai 15 slide, ya. Kemudian slide pertama berisi judul pembahasan, nama kelompok dan NIM, nama dosen pengampu dan nama mata kuliah. Slide kedua berisi pendahuluan, slide ketiga dan seterusnya berisi pembahasan, diakhiri penutup, ya. Slide terakhir berisi daftar pustaka. Wajib menggunakan minimal 5 referensi dengan 2 buku dan 3 jurnal terbitan 5 tahun terakhir. Nanti kalau membuat tugas, mohon nanti diperhatikan terkait dengan rincian tugas presentasi. Oke, pada saat sekarang ini Pak Ulul ingin menyampaikan materi terkait dengan kebudayaan Islam. Ya, kita tahu bahwa pertentangan agama dan budaya selama ini lebih disebabkan karena anggapan bahwa budaya ini lahir dari kebiasaan dan praktek hidup manusia. Sedangkan agama bersifat kanonik dari Tuhan. Padahal agama juga membentuk kebiasaan berpikir dan berperilaku sehingga dapat menjadi salah satu sumber budaya, dan pada momen tertentu ritual beragama telah menjelma sebagai suatu budaya. Dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semacam seleksi terhadap adat-adat yang berkembang pada masyarakat pra-Islam atau yang kemudian kita sebut dengan pada masa jahiliyah. Ya. Adat masa jahiliyah ada yang dilanjutkan ke dalam ajaran agama Islam, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar tauhid. Ada juga yang ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, akulturasi agama dan budaya itu merupakan sebuah hal yang sering kali kita lihat, sering kita rasakan, dan ini sudah menjelma dalam sebuah kebiasaan di dalam keberagamaan kita. Maka di dalam Qawaidul Fiqhiyah ada yang disebut dengan al-adatul muhakamah. Kebiasaan itu akan menjadi hukum. Contoh, di kita kalau ada orang muda yang lewat di depan orang tua, kalau di Jawa itu pasti akan menyampaikan kalimat nyuwun sewu, punten, dan lain sebagainya. Itu ada. Selama adat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, maka adat itu tidak hanya perlu, tetapi kita harus melestarikan adat itu menjadi perilaku keseharian kita sehari-hari. Itu kelebihannya. Selanjutnya, keberhasilan penyebaran Islam yang ada di Indonesia itu karena metode yang dipakai oleh para ulama, para dai di dalam menyebarkan ajaran agama Islam itu menggunakan metode bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dua metode ini yang kemudian menjadi dasar para penyebar ajaran agama Islam ke Nusantara ini bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Mereka di dalam proses berdakwah sama sekali tidak pernah menggunakan kekerasan, tetapi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bijak, sekaligus kata-kata yang bagus,
sekaligus menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka kita bisa melihat bagaimana akulturasi agama dan budaya di Indonesia. Saya ambil contoh ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Masyarakat Islam di Indonesia, apalagi di Jawa, kalau melaksanakan sholat seringkali memakai peci, songkok. Songkok ini bukan bagian daripada identitas syariat Islam. Tapi songkok ini adalah budaya kita sebagai orang Indonesia. Orang ketika melaksanakan sholat cenderung memakai sarung, memakai baku koko. Itu bukan identitas daripada ajaran agama Islam, tapi itu budaya. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan ritual keagamaan berupa sholat, maka di situ melekat budaya lokal kita yang selama ini kita yakini, kita alami, kita lakukan setiap hari. Itu namanya akulturasi agama dan budaya. Setiap kali hari raya Idul Fitri, orang Indonesia identik dengan mudik, identik dengan makan ketupat. Makan ketupat itu bukan bagian daripada syariat Islam, tapi itu budaya. Tapi Idul Fitri itu adalah ajaran agama Islam. Jadi perilaku keagamaan kita itu seringkali bersamaan dengan budaya. Maka salah satu tokoh nasional mengatakan bahwa agama yang meninggalkan budaya, maka agama itu akan ditinggal oleh pemeluknya. Ya, maka agama dan budaya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, maka budaya itu perlu kita lestarikan, bahkan perlu kita kembangkan. Nah, ini yang kemudian harus kita tiru para dai kita di dalam proses penyebaran agama Islam. Itu sangat arif, sangat bijaksana, sehingga mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara. Kemudian Islam sebagai agama Allah bukan hanya mengatur masalah ritual peribadatan saja atau hablum minallah, tetapi juga secara lengkap memberikan tuntutan dalam muamalah atau hablum minannas terkait dengan hidup bermasyarakat sebagai bagian daripada masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Dan ini tidak lepas dengan namanya budaya. Oke, menurut Prof. Quraish Shihab, paling tidak ada 3 hubungan antara Islam dengan tradisi, adat, dan kebudayaan. Yang pertama, ada kalanya Islam ini bertolak belakang sama sekali dengan budaya setempat. Contoh, budaya perkawinan di Mekah. Dulu, ketika pada masa jahiliyah, ketika ada seorang perempuan yang akan menikah, maka perempuan itu calon mempelai perempuan itu harus berhubungan seks 10 orang laki-laki. Ya. 10 orang laki-laki. Ya. Nanti kalau hamil, si perempuan itu bebas memilih satu dari mereka sebagai suaminya. Memilih. Ya. Itu tradisi mereka. Jadi kalau ada perempuan yang akan menikah, maka perempuan itu harus melayani 10 orang laki-laki. Kalau perempuan itu hamil, maka perempuan itu boleh memilih salah satu 10 dari laki-laki yang
pernah berhubungan seks dengan perempuan itu. Nah, tradisi semacam ini melanggar nilai kemanusiaan, akal, sehingga Islam menghapusnya. Ya, artinya apa? Tradisi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai agama ini tidak boleh dilanjutkan. Ya. Yang nomor 2, Islam merevisi budaya yang telah ada. Merevisi. Sebagai contoh, sejak sebelum Islam, orang Mekah sudah melakukan namanya tawaf. Ya. Namun bagi kaum perempuan ketika tawaf ini tanpa busana. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dia itu di dalam melaksanakan tawaf itu harus suci. Dan jika mengenakan pakaian ada kemungkinan terjadi pembohongan. Sehingga diharuskan tanpa busana. Ya. Tawaf yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu sekarang dilaksanakan, tetap dilaksanakan, ya, dan harus suci, tetapi dengan berpakaian yang suci, bersih, serta mengenakan pakaian ihram. Sama di kita. Dulu nenek moyang kita kalau ditinggal mati saudaranya, suaminya, istrinya, maka mereka berkumpul untuk kemudian meratapi, bahkan minum-minuman keras, pokoknya kumpul, tidak ada manfaatnya. Ketika para pendakwah, para wali songo dan para dai yang menyebarkan Islam di Nusantara, di Indonesia, tradisi kumpul setelah saudaranya meninggal dunia, baik istri, suami, anak, dan lain sebagainya, itu tidak dihilangkan. Diganti, kumpul yang dipakai untuk meratapi, untuk foya-foya dan lain sebagainya itu diganti dengan membaca namanya tahlil. La ilaha illallah, kalimah-kalimah thayyibah. Artinya apa? Selama tidak memberatkan orang yang telah ditinggal pergi dalam rangka mendoakan dan lain sebagainya, nggak masalah. Kenapa? Karena tadi itu, ya, tidak usah dirubah tradisi, tetapi kita beri nilai-nilai religius di dalam kehidupan masyarakat kita. Di Yogyakarta ada namanya tradisi sekaten, dari kata syahadatain. Tidak dirubah. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai pengembangan ekonomi perlu ditingkatkan dari tradisi sekaten. Ini yang kedua, merevisi budaya yang telah ada, tetapi tidak menghilangkan total budaya yang ada itu. Yang nomor 3 adalah Islam menyetujui budaya yang telah ada tanpa menolak dan tanpa merevisinya. Nggak apa-apa berkembang. Apa contohnya? Budaya pakaian orang Arab yang lelaki memakai jubah dan perempuan berjilbab. Dan Islam menerima budaya ini. Artinya apa? Kita harus mampu membedakan mana ini ajaran agama Islam, mana ini budaya Arab. Kalau di kita, budaya kita, kemana-mana seringkali kita pakai batik, ya, kemana-mana kita pakai celana, kemana-mana kita pakai peci dan lain sebagainya. Itu budaya kita. Oleh karena itu, selama budaya yang kita amalkan ini tidak bertentangan, maka tidak masalah kita menjalankan, bahkan mengembangkan menjadi identitas kita. Jadi kita harus berislam 100% dan berindonesia 100%. Ya. Kita menjalankan ajaran agama Islam sekaligus juga mengembangkan, mempertahankan budaya kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa yang melekat di dalam kehidupan kita.
Saya kira pengantar kuliah saya sampai sekian. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman semua. Saya bertanya Pak. Oke, gimana Mas Kubi? Ya. Karena kami kan ini adalah mahasiswa sastra Jepang. Ini menurut Bapak bagaimana dengan maraknya budaya Jepang di Indonesia dengan budaya Islam, itu korelasinya atau pendapatnya Bapak seperti apa? Oke, terima kasih Mas Kubi. Yang pertama, budaya dari negara manapun selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tidak masalah. Contoh, budaya di Jepang ini memiliki karakter yang pertama, pekerja keras. Yang nomor dua, sangat disiplin. Dan nomor tiga, malu ketika dia melakukan kecurangan. Dia malu kalau kemudian dia tidak berhasil. Ini tradisi di Jepang. Dan ini baik. Kita tahu, manjada wajada. Kalau kita ingin berhasil, kita sungguh-sungguh. Kecuali, nah ini, budaya yang ada di Jepang itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Saya ambil contoh, budaya orang Jepang ketika mereka tidak mau menikah. Budaya orang Jepang yang tidak mau memiliki anak, bahkan menggugurkan anaknya. Budaya Jepang yang seringkali dalam tanda petik melegalkan bunuh diri. Hal-hal tadi itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan ini kita harus berupaya agar supaya adat tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu kita harus ingatkan agar supaya tidak dilanjutkan. Tapi kalau tradisi budaya yang mensupport nilai-nilai Islam justru perlu kita tingkatkan, bahkan perlu kita kembangkan. Jadi dari manapun budaya itu, baik dari Eropa, dari Jepang, dari Cina, dari negara manapun, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka budaya itu tidak ada masalah. Al-adatul muhakamah, kebiasaan itu akan menjadi hukum selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya kira cukup sekian. Semoga perkuliahan kita pada pagi hari ini ada manfaatnya, dan semoga teman-teman diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon tugas yang sudah kita sepakati, apa yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran, teman-teman bisa menjalankan, menghayati, dan mengamalkannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.